Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di Senin terakhir daripada bulan September ini. Dan Bapak Ibu Saudara, di 3 Senin yang lalu di dalam bulan September ini, kita berbicara tentang orang yang bertumbuh rohaninya, ya. Yang pertama, orang yang bertumbuh rohaninya adalah orang yang suka atau sangat senang membaca Alkitab, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bertumbuh rohaninya adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan kita, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Karena itu pantas kalau kita mengasihi Dia dengan hidup taat kepadanya. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, yang berikutnya, yang ketiga, orang yang bertumbuh rohaninya, ya, adalah orang yang suka berdoa. Kenapa? Karena kalau melalui doa, itu adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doa, kita dapat memuji Dia, menyembah Dia. Dan melalui doa, kita juga dapat menyampaikan segala isi hati kita, segala persoalan kita, unek-unek kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, ya, Dia sangat mengasihi kita. Dia akan menjawab setiap doa kita. Dia katakan, karena begitu besar kasih-Nya, tidak mungkin sebagai Allah, ya, Dia akan memberikan sesuatu yang buruk kepada kita, tapi Dia akan memberikan yang terbaik. Sedangkan, ya, seorang ayah atau seorang manusia di dunia aja anaknya minta roti, nggak mungkin ya dikasih ular. ya minta ikan dikasih ular, ya, minta roti dikasih batu sudah. Kita bersyukur Allah kita sangat mengasihi kita. Dan hari ini, malam ini, sebagai renungan kita di dalam seri orang yang bertumbuh imannya, ya, bertumbuh rohaninya kepada Tuhan. Hari ini yang berikutnya, yang keempat, orang yang bertumbuh rohaninya adalah orang yang suka bersaksi, ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang yang bertumbuh imannya itu adalah orang yang suka bersaksi? Karena Bapak Ibu Saudara, setiap kita, ya, yang sudah merasakan kasih karunia daripada Tuhan, kita merasakan begitu indahnya, ya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti orang itu tidak akan tinggal diam. Kenapa? Dia ingin menyaksikan kepada orang lain bagaimana baiknya Allah yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara, saksi adalah orang yang menyaksikan apa yang dia lihat dan dia dengar, dan dia bagikan kepada orang lain, dia katakan kepada orang lain, ya. Di dalam satu persidangan di pengadilan, saksi sering didengar, ya, keterangannya, ya. Satu saat saya pernah diminta oleh seorang teman untuk menjadi saksi di dalam perkaranya, perkara perdata, saudara, ya. Seseorang meminjam uang kepadanya, lalu bukannya dikembalikan, ya, dibalikin duitnya, kayaknya kembalikan. Justru teman saya ini dituntut balik oleh orang yang dipinjami itu, ya. Ini sangat konyol, saudara. Dan karena saya mengetahui peristiwa itu dari awal, dan saya diminta untuk menjadi saksi, lalu saya mendengar apa yang saya tahu, saya sampaikan kepada majelis hakim. Keterangan saya didengar. Nah, saudara dan saya, kita di dalam perjalanan hidup kita, ya, kita tahu bagaimana Allah kita melakukan begitu banyak, ya, persoalan kita. Dia ikut tanggung, Dia ikut memberikan jalan keluar, memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam persoalan kita. Lalu kita mulai merasa, waduh, Allahku luar biasa. Apa kita tinggal diam? Saudara, saya aja dengan teman itu tadi waktu dia minta untuk saya jadi saksi, saya lakukan, saudara. Ya. Walaupun saya harus hadir, tunggu, dan sebagainya. Saudara dan saya lebih daripada itu. Kita sudah mendapatkan begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan terutama saudara dan saya, kita mendapatkan keselamatan itu, dosa kita diampuni. Tadinya kita adalah manusia berdosa yang layak dibuang ke neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu. Dan kita sudah merasakan semua itu, saudara. Di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya. Orang-orang yang merasakan ini. Dan sebagai orang yang rohaninya bertumbuh, kita harus melakukan bagian kita. Ya, Allah sudah melakukan bagiannya. Dia memberikan kepada kita keselamatan itu. Dengan dia menjadi ganti kita mati di atas kayu salib. Kita seharusnya mati. Kita seharusnya tidak layak untuk menerima ya kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga karena dosa-dosa apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa dan juga dosa yang kita perbuat sendiri. Ya, Allah tidak berkompromi dengan dosa. Ya, karena Dia kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menerima kasih karunia daripada Allah, berikutnya kita adalah harus suka bersaksi, ya. Saudara, kenapa kita harus memberikan kesaksian-kesaksian ini? Karena itu tadi. Iblis juga tidak senang, ya. Kalau ada banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena mereka akan diselamatkan. Tidak masuk neraka. Ya, bahasa Jermannya nggak ngancani. Tidak ngancani. Ya, iblis di neraka, saudara. Ya, tapi kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ya. Kita harus benar-benar ya tahu bahwa Allah sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus ya melakukan bagian kita, yaitu kita bersaksi, menyaksikan bagaimana Yesus itu baik kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Artinya sebagai saksi saudara dan saya, kita membagi pengalaman kita kepada orang lain. Kita ceritakan apa yang kita rasakan. Ya, saya yakin setiap saudara pasti merasakan hal yang sama. Kalau dulu kehidupan kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa, aduh, bagaimana menjalani hidup ini. Tapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu jaminan yang luar biasa. Ada kedamaian yang diberikan kepada kita, bahwa kita akan menikmati hidup kekal bersama Dia dalam surga. Ya, oleh karena itu, saudara, kita harus membagi pengalaman rohani ini kepada orang lain. Dan apa yang kita rasakan, kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di sini lihat saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini yang saudara kita harus sampaikan kepada orang lain. Ya, kita menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya seharusnya mati, tapi justru kita mendapatkan kehidupan yang tidak dapat binasa oleh karena Tuhan Yesus sudah mematahkan kuasa maut di atas kayu salib. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ya katakan, aduh saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak tahu, saya orang yang sangat kaku dan minder dan sebagainya. Saudara, ada banyak cara ya untuk kita ya memberitakan kabar sukacita itu. Ya apa? Dengan cara menunjukkan sikap hidup kita kepada orang lain. Pada waktu orang lain melihat sikap hidup kita sudah berubah, tadinya begitu, sekarang begini, orang pasti bilang, wah dia sudah berubah ya. Ya, jangan seperti lagunya Bruri, aku begini, engkau begitu, sama saja. Enggak saudara. Ya. Dulu kita begitu, tapi sekarang kita begini, kita berbeda. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Rohani kita bertumbuh dan ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan kita akan membagikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Dan ini adalah sarana yang sangat efektif untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Ya, sangat praktis dan efektif. Yaitu bagaimana orang melihat di dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12 dikatakan,
Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Beritakan, ya, dan ajarkan bagaimana Tuhan itu gitu baik dan sebagainya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, perhatikan baik-baik. Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini hal-hal yang penting. Ya. Ada teladan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Tingkah laku kita, kemudian perkataan kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita, orang akan melihat, oh dia tadinya begini, ya dia begitu sekarang begini, ya dia berubah. Dan ini yang menjadi satu kesaksian bagi orang-orang lain. Dan mereka akan bertanya-tanya. Pada waktu mereka bertanya, disitulah saudara mulai bercerita. Sederhana saja, saudara. Saya begini kenapa? Karena Tuhan Yesus. Saya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya hidup saya berubah. Tadinya saya ini cerewet, sekarang saya cuma ya gitu, saudara. Tadinya kita yang negatif menjadi positif, semua berubah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang bertumbuh imannya adalah orang yang mau bersaksi. Itu hal yang keempat, ya. Untuk mengingatkan kembali, orang yang bertumbuh imannya, bertumbuh rohaninya di dalam Kristus adalah orang yang suka membaca Alkitab, orang yang taat di dalam kehidupannya, mengasihi Allah dalam kehidupannya. Kemudian orang itu suka berdoa. Dan yang terakhir, orang itu suka bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ada banyak orang yang akan diselamatkan oleh kesaksian saudara. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.